Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau menceritakan gimana kronologi aku dan keluargaku dinyatakan positif COVID-19. Jadi awalnya pada tanggal 19 Oktober kemarin, suamiku melakukan swab tes ke rumah sakit umum sebagai persyaratan untuk pergi keluar daerah. Untuk yang belum tahu, jadi alat swabnya seperti ini, lebih panjang dari cotton bud, nanti dimasukkan ke hidung sama ke tenggorokan. Tanggal 20 Oktober hasil tesnya sudah keluar dan hasilnya dinyatakan positif COVID-19. Awalnya kaget karena suami juga dalam keadaan sehat, gak ada keluhan apapun. Apalagi pas dikasih tahu mau dijemput ambulan untuk karantina. Sekitar jam 7 suamiku dijemput ambulan beserta polisi, terus ada perangkat desa dan juga petugas kesehatan. Malam itu rame banget, jadi semua tetangga-tetangga tuh pada ngeliat, banyak yang datang ngasih dukungan juga. Esokan harinya tanggal 21 Oktober gantian aku dan anak-anak yang diswab. Kita juga diantar jemput ambulan. Awalnya kita santai karena nggak ada yang sakit, aku juga merasa sehat, anak-anak juga semua sehat, nggak ada yang batuk, nggak ada yang pilek. Kita nggak takut sama coronanya, kita cuman agak ngeri sama alat swabnya. Sampai sana agak tegang karena anak-anak pada nangis ketakutan sama alat swabnya. Apalagi si kakak sampai lari-lari, terus sampai dipegangin sama 2 orang suster. Jelas swab testnya berjalan lancar dan akhirnya kita diantarkan kembali ke rumah. Sekarang harinya tanggal 22 Oktober, aku dihubungi sama pihak puskesmas dikasih tahu soal hasil tes swab kita bertiga. Dan hasilnya aku dan anak pertamaku dinyatakan positif COVID-19. Itu kita semua dalam keadaan sehat dan tidak ada keluhan apapun. Banget karena aku dan anak pertamaku diharuskan karantina di asrama, sedangkan aku harus berpisah sama anak keduaku yang masih ASI. Menghubungi perangkat desa dan juga petugas kesehatan untuk konsultasi. Tolong supaya aku bisa diusahakan karantina mandiri di rumah untuk nemenin anakku yang masih belum genap 2 tahun dan masih ASI. Alhamdulillah akhirnya dengan segala pertimbangan aku dan anak pertamaku diizinkan untuk karantina mandiri di rumah. Tapi dengan catatan kita harus benar-benar di rumah dan tidak ada yang boleh berkunjung ke rumah. Di situ aku bersyukur banget karena aku tidak jadi pisah dengan anak keduaku. Karena aku karantina mandiri, jadi Satgas Covid di daerahku mendirikan posko di dekat rumahku. Dan hari itu juga jalan masuk ke rumahku akhirnya semua ditutup. 3 Oktober, giliran kedua orang tuaku, mertua sama adik-adikku semua dijemput ambulan untuk diswab. Tanggal 24 Oktober akhirnya hasil tesnya keluar dan diantara ke-7 orang yang dites, yang hasilnya positif cuma 1, yaitu adikku yang nomor 3. Juga adikku langsung dijemput oleh ambulan beserta petugas kesehatan dan juga kepolisian untuk dibawa ke asrama COVID. Keluargaku yang lain yang negatif semua dianjurkan untuk karantina mandiri di rumah. Masa-masa karantina aku cuma bertiga sama kedua anakku di rumah. Dan untuk kebutuhan sehari-hari kita dikasih sama petugas. Lakukan aktivitas seperti biasa, belajar di rumah seperti biasa, juga nggak pernah buka pintu. Kalau lagi pengen keluar paling cuman dada-dada sama tetangga dari jendela. Aku sangat bersyukur dan berterima kasih meskipun nggak bisa keluar rumah, tapi semua kebutuhan kita dibantu dan dipenuhi. Ini waktu pemadam kebakaran datang ke rumah untuk nyemprot cairan disinfektan. Jadi hampir setiap hari selalu ada petugas yang datang ke rumah, entah dari kepolisian, perangkat desa maupun dari petugas kesehatan. Kita juga sangat berterima kasih kepada semua pihak tanpa terkecuali yang sudah membantu, baik dukungan secara moral maupun material. Kita penduduk baru tapi sama sekali tidak merasa terkucil karena kita sangat diperhatikan. Jadi setiap hari selalu aja kita selalu dikasih makanan sama tetangga, sama masyarakat desa,
semua baik banget. Gak banyak banget yang ngechat aku lewat WA untuk memberikan dukungan atau sekedar nanya kabar. Aku sangat bersyukur banget yang peduli sama aku dan keluarga. Aku cuma bisa berterima kasih dan mendoakan supaya kebaikan mereka semua dibalas Allah dengan pahala yang berlipat. Melalui video ini aku ingin menunjukkan kebaikan beliau agar bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Sebenarnya saya dan keluarga sampai saat ini pun masih belum bisa percaya dengan adanya virus yang diberitakan. Kita semua selama masa karantina dalam keadaan sehat dan gak ada keluhan apapun. Dikasih obat pun aku sama keluarga gak pernah minum karena kita emang benar-benar sehat, gak ada keluhan apapun. Mungkin kalau orang lain menyebutnya ini OTG, cuman sampai saat ini pun saya masih gak percaya kalau corona itu ada. Menurut kita ini tuh aneh. Suami, aku, dan anak pertama aku semuanya positif. Sedangkan anak keduaku yang masih nyusu aku, setiap hari aku gendong sana sini malah negatif. Tak aneh karena seharusnya kan sistem kekebalan tubuh bayi lebih rendah, jadi seharusnya dia lebih rentan terkena virus. Tapi kok bisa hasilnya malah negatif, kan aneh. Dan satu lagi, dari keluarga aku yang adik ketigaku itu nggak pernah kontak langsung dengan aku, jarang banget ketemu, jarang komunikasi. Aku yang terakhir yang umur 4 tahun malah negatif. Padahal pas suamiku baru dijemput itu malamnya aku tidur satu kasur ditemenin ibuku sama adikku. Yang positif malah adik ketigaku yang nggak pernah kontak langsung sama aku. Kita semakin nggak percaya dengan adanya virus yang katanya menakutkan. Warga negara yang baik, kita sudah mentaati protokol kesehatan dan juga mematuhi anjuran pemerintah seperti apa. Tapi untuk percaya dengan adanya virus corona, mohon maaf kami sekeluarga sampai saat ini pun masih belum bisa percaya. Meski bagaimanapun, saya tetap berterima kasih atas perlakuan baik yang saya dan keluarga dapatkan di sini. Beruntung karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang baik yang peduli terhadap saya dan keluarga. Kalau kita mau jujur, sebenarnya waktu itu banyak banget pihak-pihak yang kontak langsung dengan aku sekeluarga. Jadi waktu itu kita sekeluarga ditanya siapa aja yang selama 2 minggu terakhir ketemu sama kita, kontak langsung dengan kita atau datang ke rumah. Kita mau jujur, sebenarnya banyak banget, mulai dari tetangga, teman, saudara, itu banyak banget yang kontak langsung dengan kita. Dan dari petugas kesehatan pun sebenarnya ada yang kontak langsung dengan aku. Waktu itu tanggal 14 Oktober aku baru aja ke puskesmas untuk periksa kehamilan. Tapi karena aku nggak mau ribet dan nggak mau banyak pihak yang terlibat, akhirnya aku tidak melaporkan. Lebih lucu lagi, ternyata bidan puskesmas pun waktu ditanya petugas juga tidak mengakui kalau tanggal 14 itu aku baru diperiksa. Ke petugas kalau waktu itu aku datang ke puskesmas bukan untuk periksa kehamilan, melainkan untuk mengambil jatah biskuit ibu hamil. Terus waktu itu beliau meriksa aku, ukur perut sama lingkar lengan juga. Dan waktu itu saksinya juga banyak karena yang meriksa aku nggak cuma satu bidan. Juga petugas kesehatan nanya ke aku, mengkonfirmasi apakah benar aku ke puskesmas cuma buat ngambil biskuit ibu hamil, dan aku juga mengiyakan. Waktu aku ke puskesmas itu, selain periksa kehamilan juga aku dikasih biskuit ibu hamil. Nah, dari sini aku cukup tahu aja, bisa ambil kesimpulan. Puskesmas pun yang notabene orang kesehatan juga sepertinya malas untuk ikut swab. Dan alhamdulillah selama 2 bulan berlalu, semua yang berkontak langsung dengan aku semuanya sehat dan tidak ada penyebaran virus baru aku dan keluargaku. Sampai saat ini semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Yang terjadi itulah aku sama keluargaku sampai saat ini masih nggak bisa percaya dengan corona. Sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berbuat baik, yang telah melakukan
aku dan keluargaku dengan baik. Gak nyangka banget karena aku cuma bertiga di rumah sama anakku, tapi dapat makanan sama barang-barang sebanyak ini. Semoga semua kebaikan ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang baik. Kalau kita sekeluarga belum bisa membalas kebaikan-kebaikan ini, Allah menggantinya dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Terima kasih untuk yang sudah mau mendengarkan ceritaku dan nonton video ini sampai habis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.